Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ermistikoma dengan NIM 2523341. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan salah satu momen di hidup saya yang dimana momen tersebut tuh sangat berkesan bagi saya, dan secara tidak sadar saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam momen tersebut. Oke, jadi disclaimer dulu kalau misalkan saya punya adik laki-laki namanya Rido. Dia masih umur 11 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD. Ada satu hari dimana tuh dia pulang sekolah, tapi saya lihat kayak gak kayak biasanya nih pulang sekolahnya. Biasanya dia tuh sangat semangat, kayak cerita ke saya, "Kakak, Rido udah belajar ini itu." Tapi di hari itu tuh dia sangat sedih, lesu. Karena saya ngerasa ada yang beda dari dia, jadi saya tanya, "Adik kenapa? Rido kenapa? Kok tumben lesu banget, kok tumben sedih banget, kenapa? Apa ada yang Rido nggak ngerti di sekolah atau gimana?" Saya gituin kan. Terus akhirnya dia ngomong ke saya lah, akhirnya dia cerita ke saya, "Iya nih kak, Rido sedih, soalnya Rido tuh tadi dibully." Terus saya kaget dong, kayak dibully kenapa? Kok bisa dibully gitu kan? Terus akhirnya dia cerita, "Iya Rido dibully. Kenapa sih kulit-kulit keluarga kita tuh gelap banget? Rido jadi dibully. Rido dibully ini manusia gelap. Rido dibully kalau misalkan Rido manusia gosong. Terus ibu juga dibully. Ibu dibully rambutnya jelek lah, inilah itulah." Pokoknya dia cerita kalau misalkan tuh dia dibully. Ibu saya juga dibully sama teman-temannya. Terus akhirnya saya kaget dong sebagai kakak, kayak sedih banget. Saya sampai merinding dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya saya mencoba calm down, saya mencoba tenang sambil nenangin adik saya juga. Karena kalau misalkan saya emosi, dan akhirnya saya malah ngajarin yang gak baik buat adik saya. Terus akhirnya saya ngomong ke adik saya, "Rido, biarin aja teman-teman Rido tuh jahat sama Rido, teman-teman Rido ngatain Rido kayak gitu, biarin aja. Kakak tahu Rido sakit, hati Rido sakit, hati Rido susah nerimanya. Dalam hati Rido pasti mau ngebalas orang itu, kayak dia aja ngatain Rido, masa Rido nggak bisa jahat sama dia juga? Tapi nggak boleh kayak gitu." Akhirnya saya ngomong gitu ke adik saya, "Rido nggak boleh ngejahatin orang yang udah jahat sama Rido. Karena misalkan ada orang yang jahat sama Rido, seharusnya Rido balasnya dengan kebaikan. Karena apa? Karena biar orang itu sadar kalau misalkan, oh saya nyesel nih udah jahatin dia. Oh saya nyesel nih udah jahatin Rido. Kenapa ya kok saya kemarin jahat sama dia? Padahal dia baik sama saya." Jadi mau segimanapun orang itu jahat ke kita harus balas dengan kebaikan juga. Nggak boleh dendam, nggak boleh marah, nggak boleh ini itu, nggak boleh emosi. Pokoknya kalau misalkan Rido udah dikatain kayak gitu, Rido tetap tenang. Rido biarin aja, Rido anggap itu angin lewat, nggak usah ditanggepin gitu. Kalau misalkan Rido balas orang itu dengan kejahatan juga, kayak misalkan Rido tabok atau Rido tonjok orang itu, kan akhirnya Rido juga yang rugi, Rido juga yang dapat masalah di sekolah. Jadi mau gimana pun itu, ingat ya, kita nggak boleh jahat ke orang lain. Terus akhirnya adik saya nerima, kayak dia ngomong, "Oh iya bener ya kak, berarti Rido nggak boleh kayak gitu, Rido nggak boleh jahat kayak orang-orang itu. Berarti kalau misalkan Rido ngelakuin itu juga, sama aja Rido nyakitin hati orang lain." Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, "Tuh kan, tuh tahu." Dan akhirnya dia ngerti kalau misalkan ya nggak boleh ngejahatin orang lain, mau segimanapun orang lain itu jahat ke kita. Nah menurut saya, dengan saya menasihati adik saya tentang cara beradab, cara baik ke orang lain, cara gak boleh dendam ke orang lain, menurut saya secara tidak sadar saya sudah menerapkan nilai Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sila tersebut mengajarkan kita bagaimana cara beradab, bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana kita menata tata krama dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam beberapa waktu, adik saya pulang sekolah dengan wajah yang ceria tuh. Terus akhirnya dia cerita, "Kak, orang yang waktu itu bully Rido berteman sama Rido sekarang. Makasih ya kak udah ajarin Rido kemarin. Rido happy sekarang, Rido gak dibully lagi." Kira dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya saya peluk dia dan ngerasa kayak, wah ternyata omongan saya kemarin bisa berpengaruh bagi adik saya, bisa mengubah anak-anak tersebut, anak-anak yang jahatin dia, bisa ngerubah
pola pikir dia yang tadinya marah, yang tadinya ini, yang tadinya mau balas, akhirnya dibalas kebaikan dengan adik saya. Dan semua itu terbukti karena orang yang ngebully adik saya itu sekarang temenan sama adik saya dan mereka damai, happy, main bersama, nggak ada yang namanya bully-bulian lagi. Nah, momen tersebut sangat berarti bagi saya karena saya pernah merasakan apa yang adik saya rasakan. Saya pernah dibully persis seperti yang adik saya rasakan dan saya menerapkan apa yang saya bilang ke adik saya tadi. Terus saya juga ngerasa kalau misalkan apa yang saya omongin, apa yang saya terapin ke adik saya itu sangat berpengaruh bagi mereka. Mereka bisa menjadi lebih baik, bahkan sekarang mereka berteman. Jadi saya merasa bahagia dan saya merasa berguna bagi orang sekitar saya. Baik, pesan yang bisa saya ambil dari cerita saya sendiri yaitu yang pertama, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu yang kedua, jangan pernah membuli seseorang baik dari fisiknya maupun mentalnya, karena jika kita lihat dari sisi manapun, pembulian tidak ada benarnya. Lalu yang ketiga, selalu selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi itulah cerita yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan kepada teman-teman, khususnya Pak Adil Mubarok, SIPMSI, selaku dosen pendidikan Pancasila. Terima kasih sudah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.